Terima kasih kepada Rosa Siburian yang mewakili keluarga Simanjuntak. Pada saat ini kita akan mendengarkan khutbah yang akan dibawakan oleh Bapak Joshua Tobing. Kita sangat berbahagia dan terberkati oleh karena ada dua key person dari UNAI. Ya, kenapa saya sebutkan two key persons? Adalah oleh karena Ibu Caroline Tobing adalah orang nomor 2 di UNAI, yaitu Purek 1 ya, di bidang akademis. Jadi terima kasih sudah datang berkunjung ke Jemaat Inland Empire, dan juga Bapak Joshua Tobing, dan ini kali yang kedua kalau nggak salah ya, setelah 2 tahun lalu persis bulan Juni juga, dan Sabat yang kedua, tetapi sekarang minggu kedua, ini juga minggu kedua ya. Jadi mereka sudah di schedule rupanya. Jadi kita siap-siap mungkin apakah tahun depan atau 2 tahun depan bulan Juni ya. Jadi terima kasih. Dan juga beliau ini adalah key person di UNAI yang sangat penting, dan ini mungkin baru beberapa tahun dibentuk ya, yaitu Research and Community Services. Jadi bagian penelitian, dan beliau inilah yang merupakan pimpinan dari departemen ini yang sangat menentukan di salah satu universitas ya. Itulah yang baru, dan di bagian penelitian kita sangat bersyukur karena beliau boleh memberikan firman Tuhan kepada kita pada hari Sabat ini, dan juga bersama-sama dengan anak mereka Jonathan ya. Tolong berdiri dulu, Jonathan. Sudah kelas berapa sekarang? College? Ya, kalau boleh tadi sudah dihimbau supaya tinggal di Amerika ya. Dan tinggal di Amerika, tinggal di jemaat ini tentunya. Ya. Jadi terima kasih sudah berkunjung ke gereja kita di Inland Empire, dan kiranya Tuhan boleh memberkati keluarga bila mana kembali ke Indonesia nanti. Salam kami dari Jemaat Inland Empire kepada Jemaat UNAI. Terima kasih. Tapi sebelum Bapak Tobing membagikan firman-Nya kepada kita, masih kita ada scripture reading, yaitu Yohanes 3 ayat 16. For John 3 verse 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Mari kita nyanyikan tim song kita. Untuk menyambut khotbah, kita nyanyikan lagu Tuhan Bersabdalah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, hamba-Mu siap untuk membawakan firman-Mu, dan jemaat-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah roh suci-Mu
boleh bersama-sama dengan kami dalam memisukinya berdoa. Amin. Selamat Sabat kepada kita semua, dan juga selamat Sabat kepada anggota-anggota jemaat yang lain yang menyaksikan akan acara khotbah pada Sabat ini melalui internet. Ya, oleh karena saya dengar bahwa ini adalah live broadcast, dan biarlah pada Sabat ini kita bisa memperoleh berkat Tuhan melalui firman-Nya. Tadi pagi saya sudah terbangun jam 5. Saya coba pikir-pikir kapan, atau tepatnya kapan saya berada di Jemaat Inland Empire ini. Ya, saya coba buka saya punya komputer, lalu saya dapati bahwa saya berada di jemaat ini tahun 2010 bulan Juni, hari Sabat yang kedua. Ya, ini sekarang Sabat yang kedua sekarang? Sabat yang kedua. Jadi mungkin apakah sudah terprogram demikian? Ya. Siapa tahu 2 tahun berikut lagi, Juni Sabat yang kedua, kami masih ada kesini lagi. Saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan, saya senang untuk dapat berkumpul bersama-sama. Ya, 2 tahun yang lalu jemaat ini padat, ya, dari belakang sampai dari depan sampai ke belakang. Ya. Dan mungkin oleh karena pada waktu itu ada General Conference, jadi banyak juga tamu yang datang. Ya, pada musim panas ini, ya mungkin banyak yang sedang berlibur. Ya, dan kita harapkan bahwa setelah musim panas berlalu, sudah pada mulai kembali lagi untuk dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini. Ya, kami juga berada di tempat ini untuk kedua kalinya. Ini pun oleh karena keluarga Manurung. Ya. Sebab sebelumnya kalau kami datang ke California ini, kami selalu bergereja di Loma Linda. Tapi karena pengaruh yang kuat dari keluarga Manurung, ya jadi 2 tahun lalu kami dibawa ke sini, tahun yang ini pun kami dibawa ke sini. Seharusnya pada Sabat ini yang membawakan firman Tuhan adalah Ketua Henry Hutauruk, tetapi karena dia berbaik hati, ya dia memberikan kesempatan ini kepada saya untuk membawakan firman Tuhan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak juga kepada Pendeta Hutauruk yang memberikan izin kepada saya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan pada hari Sabat ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, judul daripada firman Tuhan adalah Paradoks 2 Adam. Proses hidup mati manusia. Hari itu adalah hari Minggu, pada waktu terjadinya perang di semenanjung Korea. Ada satu desa di Korea Selatan yang diserang oleh pasukan Korea Utara. Dan pada waktu pasukan Korea Utara ini masuk ke desa tersebut, di desa itu ada sebuah gereja dan sedang ada perbaktian. Kapten daripada pasukan Korea Utara kemudian membawa tentara-tentaranya masuk ke dalam gereja itu, lalu kemudian mengatakan kepada pendeta yang sedang berkhotbah untuk menghentikan kegiatan kebaktian. Dan kemudian kapten ini berkata kepada pendeta dan seluruh anggota jemaat untuk pergi keluar dan berbaris di halaman gereja. Di belakang daripada gereja itu ada sebuah gambar daripada Yesus. Lalu kemudian kapten ini menyuruh, dia punya salah seorang tentaranya untuk menurunkan gambar itu. Lalu kemudian dibawa gambar ini ke halaman gereja, dan kapten ini melihat bahwa anggota jemaat dari pendeta dan anggota-anggota jemaat ini sudah berbaris di halaman jemaat, di halaman daripada gereja tersebut. Lalu kemudian kapten ini meletakkan gambar Yesus di atas tanah, dan kemudian kapten ini berkata, "Kalau Anda mau hidup, datanglah ke depan, injak gambar ini, ludahi gambar ini, dan katakan, 'Yesus, saya membenci engkau.' Dan jika Anda melakukan itu, maka Anda boleh pulang ke rumah dan selamat. Tetapi jika Anda tidak melakukan itu, maka Anda akan kami tembak mati." Secara kebetulan yang berdiri paling depan di barisan itu adalah
pendeta daripada gereja itu. Di bawah ancaman daripada senjata, kemudian dengan perlahan dan dengan berat kaki, pendeta itu datang ke depan. Lalu kemudian tepat di hadapan foto atau gambar Yesus, pendeta itu kemudian menginjakkan kakinya, meludahi gambar itu dan berkata, "Yesus, saya membenci engkau." Pendeta ini kemudian pergi selamat pulang ke rumahnya. Satu persatu dari anggota jemaat gereja itu kemudian datang ke depan, menginjak foto Yesus, meludahi foto Yesus, dan kemudian mengatakan, "Yesus, saya membenci engkau." Dan dia pergi selamat pulang ke rumahnya. Di ujung daripada barisan itu, seorang anak kecil berusia 9 tahun dari awal sudah menangis. Dari awal pada waktu pendeta mereka atau pendetanya menginjakkan kakinya ke atas gambar Yesus dan meludahi gambar Yesus dan berkata, "Yesus, saya membenci engkau," anak kecil itu telah menangis. Pada waktu tiba giliran daripada anak itu, tangisannya semakin keras. Kapten ini kemudian berteriak kepada anak itu dan berkata, "Jika engkau ingin hidup, datanglah ke depan, injakkan kakimu ke atas gambar Yesus, ludahi gambar Yesus dan katakan, 'Yesus, saya membenci engkau.'" Anak itu kemudian sambil menangis, dia berlari dari belakang ke depan gambar Yesus. Di depan gambar Yesus, anak itu kemudian bertelut. Dia mengambil gambar Yesus, dia melap gambar Yesus yang sudah rusak, yang sudah kotor, yang penuh dengan, dia lap dengan bajunya. Lalu kemudian dia menghadap kepada kapten daripada tentara Korea Utara ini dan berkata, "Bagaimana saya dapat membenci Yesus sementara Yesus tidak pernah membenci saya?" Sambil menangis dia berkata itu dengan lantangnya. Tidak lama setelah itu, satu letusan suara senjata terdengar. Anak berusia 9 tahun ini kemudian mati di halaman gerejanya. Oleh karena dia berkata kepada kapten itu, "Bagaimana saya dapat membenci Yesus sementara Yesus tidak pernah membenci saya?" Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita umat manusia, sebagai judul daripada khotbah ini, ada 2 Adam yang menjadi pengaruh yang kuat untuk menentukan ke arah mana kehidupan kita akan kita jalani. Adam yang pertama, mari kita baca di dalam buku 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 45 bagian A-nya saja, lalu kemudian ayat 47 bagian A-nya saja juga, lalu kemudian ayat 48 bagian A dan kembali ke ayat 22 bagian A. Jadi 1 Korintus 15 ayat 45A, ayat 47A, ayat 48A dan ayat 22A. Apa yang dikatakan di sana? Ayat 45 bagian yang pertama. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk hidup. Manusia pertama, Adam, menjadi makhluk hidup. Ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Ayat 48 bagian yang pertama. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Lalu kita coba lihat kepada ayat yang ke-22, bagian yang pertama kembali.
Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Jadi dengan kata lain, Adam yang pertama adalah Adam, manusia pertama yang diciptakan, yang berasal dari debu dan tanah. Dan dikatakan bahwa makhluk-makhluk alamiah, semua makhluk alamiah yang ada setelah manusia pertama itu sama seperti dia. Dan ayat yang ke-22 di sana dikatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita manusia berdosa, pelanggaran kita terhadap hukum Allah. Oleh karena kita berasal dari debu dan tanah, oleh karena kita adalah makhluk alamiah, kita adalah orang atau makhluk-makhluk hidup yang sama seperti Adam yang pertama. Sampai dikatakan bahwa kita mewarisi sifat alami dosa daripada Adam yang apa? Adam yang pertama. Nah, sekarang kita coba buka buku Roma 6 ayat 33. Apa yang dikatakan di sana? Roma 6 ayat 33. Ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mewarisi dosa, kita mewarisi pelanggaran daripada Adam yang pertama, dan akibat daripada dosa itu adalah apa? Adalah maut. Di dalam pengadilan Tuhan yang ada di sorga, keputusan yang dijatuhkan ke dalam kepada kita adalah apa? Kita dinyatakan bersalah. Dan apa hukumannya? Hukumannya ialah mati. Mohon maaf, saya boleh minum? Dan kematian yang menjadi hukuman daripada pengadilan tinggi di sorga itu adalah kematian yang kekal. Tidak ada gerasi seperti yang diberikan oleh Presiden SBY kepada apa? Corby, ya, seorang hukuman oleh karena narkoba yang berasal dari Australia, yang kemudian diberikan gerasi oleh Presiden SBY yang sekarang menjadi sorotan oleh karena Yusri Hendra menuntut presiden. Pengadilan yang dijatuhkan kepada kita oleh karena dosa kita, yaitu kematian yang kekal, kematian yang abadi, kematian selama-lamanya. Lalu mungkin kita bisa berkata, itu kan dosanya Adam, saya tidak berdosa. Dan itu selalu menjadi reaksi kita. Makanya bagi kita yang sudah berada di negara ini, waktu kita masuk ke negara Amerika, kita suka ditanya, apakah ini semua barang-barang Anda pribadi? Oh ya. Apakah Anda yang pack semua barang-barang ini? Iya. Apakah ada terima, ya, titipan dari orang lain dan lain sebagainya? Ya kita jawab tidak. Kenapa? Oleh karena jika kita kedapatkan membawa sesuatu atau mungkin terbawa sesuatu, lalu kemudian sesuatu adalah satu hal yang sangat berbahaya, maka kita akan apa? Dikenakan hukuman. Makanya itu ditanyakan. Dan sering sekali pada waktu pembawa-pembawa obat-obat terlarang ini kemudian tertangkap, dikatakan saya hanya ada disuruh orang, saya disuruh untuk membawanya ke satu tempat, dan sering sekali dilakukan apa? Penyangkalan. Dan kita juga mungkin melakukan hal yang sama. Sama seperti apa yang terjadi kalau kita baca dalam buku Kejadian 3 ayat 12 dan 13.
Apa yang dikatakan di sana? Kejadian 3 ayat 12 dan 13. Oke, di atas itu sudah dikatakan, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi apa? Dari buah pohon itu kepadaku, maka apa? Ku makan. Ya. Adam pada waktu dikatakan oleh Tuhan tentang kesalahannya, dia katakan perempuan itu. Dan kemudian lebih lanjut pada waktu dikatakan kepada perempuan itu mengatakan apa? Ular itu. Dan inilah sering yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita dituduhkan sesuatu, kita apa? Kita lemparkan kepada apa? Kepada orang lain. Jadi pada waktu pengadilan surga itu menjatuhkan hukumannya kepada kita, bahwa kita bersalah dan akan dihukum mati, kita selalu mengatakan, bukan saya yang melakukannya, itu dosanya Adam. Lalu kemudian kita juga sering lalu mengatakan apa? Kita bisa mengatakan, oh pengadilannya tidak apa? Tidak adil, tidak seimbang, dan lain sebagainya. Yang menjadi satu perkataan adalah, yang menjadi satu pertanyaan bagi kita pada saat ini adalah, apakah memang saya tidak bersalah? Apakah memang saya tidak memiliki dosa dalam kehidupan saya? Mari kita buka dalam buku Roma Fatsal yang ketiga ayat yang ke-9. Buku Roma 3 ayat yang ke-9. Apa yang dikatakan di sana? Jadi bagaimana? Apakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahkan mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Lalu kita buka buku Roma 5 ayat 18 dan 19. Roma 5 ayat 18 dan 19 bagian yang pertama. Di sana dikatakan, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Lalu ayat yang ke-19 bagian yang pertama, jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apakah saya tidak bersalah? Apakah saya tidak berdosa? Jawabannya adalah kita bersalah dan kita berdosa. Oleh karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa oleh karena pelanggaran satu orang, karena dosa Adam, maka kita juga dinyatakan bersalah dan berdosa. Kalau demikian, apakah ini merupakan akhir daripada kehidupan kita umat manusia? Oleh karena dosa Adam yang pertama, dosa yang telah diwariskan, yang telah menjadi bagian daripada kehidupan kita, yang sudah ada di dalam diri kita, yang mana oleh karena dosa Adam maka kita juga dikatakan tidak taat dan kita adalah berdosa. Apakah ini bisa merupakan akhir daripada kehidupan kita? Apakah tidak ada pengharapan? Bagian kedua daripada khotbah ini kita akan berbicara mengenai apakah masih ada pengharapan. Mari kita baca apa yang Alkitab katakan tentang pengharapan-pengharapan umat manusia. Apakah kita memiliki pengharapan itu? Mari kita buka buku Ibrani 2 ayat 1 sampai yang keempat. Ibrani 2 ayat yang pertama sampai yang keempat, di sana dikatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Allah dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka
oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, oleh berbagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. 1. Injil keselamatan. Pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang triwulan ini bercerita tentang penginjilan dan kesaksian. Pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini memberikan kepada kita satu pelajaran tentang respon kasih. Oleh karena kasih Allah kepada dunia ini, oleh karena keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, maka kita harus termotivasi untuk memberitakan kasih itu. Kita harus termotivasi untuk memberitakan keselamatan itu kepada orang lain, supaya orang lain juga diselamatkan. Karena ada pengharapan. Mari kita baca buku Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Apa yang dikatakan di sana? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat inti kita berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh apa? Hidup yang kekal. Inilah pengharapan yang ada. Pengharapan di dalam Yesus Kristus, pengharapan di dalam keselamatan dan kematian serta kebangkitan Yesus Kristus. Sekarang kita akan melihat Adam yang kedua. Kalau Adam yang pertama tadi telah mewariskan kepada kita dosa, telah mewariskan kepada kita kematian. Sekarang kita akan melihat Adam yang kedua. Mari kita buka kembali buku 1 Korintus 15 ayat yang ke-45. Sekarang kita baca bagian yang keduanya, bagian B. Lalu 47 kita akan baca kembali bagian yang ke B, 48 B, dan kembali ke ayat 22 bagian yang B. Apa yang dikatakan di sana? 1 Korintus 15 ayat 45 bagian yang kedua. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. 47 bagian yang kedua. Manusia kedua berasal dari sorga. 48 bagian yang kedua. Dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 22 bagian yang kedua. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Adam yang kedua adalah yang berasal dari roh yang hidup. Adam yang kedua adalah makhluk sorgawi. Adam yang kedua adalah Kristus Yesus. Penjelmaan daripada Yesus Kristus. Yesus telah merendahkan dirinya untuk mengangkat kita. Yesus telah mengorbankan dirinya untuk menjadi manusia sama seperti kita, supaya dia sanggup untuk mengangkat kita, supaya penghukuman Adam yang pertama, kematian yang kekal itu boleh disingkirkan dari kehidupan kita. Itu harapan kita. Kalau kita melihat foto atau gambar-gambar Yesus yang di mana saja kita bisa lihat, saya tidak tahu apakah ada gambar Yesus yang sedang tertawa terbahak-bahak, atau jangankan tertawa, apakah ada gambar Yesus yang tersenyum. Saya jarang, mungkin hampir nggak pernah kita lihat. Gambar Yesus yang selalu digambarkan adalah gambar Yesus yang sedang memikul satu beban yang berat.
Karena memang tugas misi daripada Yesus Kristus di dunia ini bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk makan, bukan untuk berpesta pora, bukan untuk tertawa, tetapi dia menanggung beban berat daripada dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita semua. Makanya kita melihat gambar-gambar Yesus itu, gambar yang penuh dengan beban yang berat, dengan satu duka yang berat. Itu gambarannya. Pada waktu malam sebelum disalibkan, di Taman Getsemani itu, Yesus merasakan beban yang berat oleh karena dia mengetahui bahwa dia akan disalibkan. Di Taman Getsemani itu dia bertelut, dia berdoa kepada Bapanya yang di sorga. Secara manusia, dia merasakan beban yang sangat berat yang mana dia tidak mampu lagi untuk memikulnya. Sampai dia berkata, "Ya Bapa, jika Engkau berkehendak, lepaskanlah apa? Cawan ini daripadaku." Dan saya percaya bahwa sorga, para malaikat yang merupakan makhluk-makhluk sorgawi yang sama dengan Yesus Kristus, merasakan beban yang Yesus sedang pikul, menghadapi kematian oleh karena ulah manusia, oleh karena ulah kita masing-masing. Tuhan Bapanya yang di surga juga merasakan itu. Malah dikatakan kalau kita mendengar satu lagu yang mungkin dinyanyikan oleh The Heritage Singer, ya kan? Di dalam lagu itu dikatakan Tuhan sebenarnya bisa berkata kepada Yesus, "Anakku, terlalu berat bebanmu. Kalau sudah, marilah, datanglah ke surga. Biarkan manusia yang keras kepala itu, yang keras tengkuk itu, biarkan mereka mati. Marilah anakku ke surga." Tuhan bisa melakukan itu. Dan kalau sampai Tuhan melakukan itu, maka kita manusia akan mendapatkan hukuman kematian yang kekal itu. Tetapi oleh karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan memberikan kekuatan kepada Yesus. Kasih itulah yang menjadikan keselamatan bagi kita. Ada lagu yang dikatakan apa dengan judul apa? The Stubborn Love. Kasih yang keras kepala, kasih keras teguk daripada Allah Bapa, kasih keras kepala daripada Yesus Kristus kepada manusia yang menjadi keselamatan kita. Dalam buku The Story of Redemption by Nyonya White, banyak orang bisa berkata, kenapa ini bangsa Israel merupakan bangsa yang keras tengkuknya? Apa mereka nggak bisa melihat bagaimana Yesus menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir? Apakah mereka tidak bisa melihat bagaimana Yesus telah menuntun mereka dalam perjalanan di padang belantara dengan tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari? Kenapa orang Israel masih terus saja mengeluh, terus melawan kepada Tuhan? Kok keras kepala mereka? Apakah orang-orang Israel ini tidak bisa merasakan bagaimana Tuhan telah memberikan kepada mereka makanan, burung, mana? Kok tetap mereka mengeluh? Nyonya White berkata dalam buku The Story of Redemption, dikatakan, kita pun kalau kita berada bersama bangsa Israel, kita akan melakukan hal yang sama. Memang kita manusia adalah manusia-manusia yang keras kepala, tetapi the stubborn love of God, the stubborn love of Jesus Christ telah menjadi keselamatan kita. Oleh karena kasih itulah Yesus telah merelakan dirinya untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ada satu tulisan yang mungkin sering sekali kita taruh juga ini mungkin di rumah kita, ya, tulisan yang ditulis oleh Mary Stevenson tahun 1936 dengan judul Footprints
in the sand. Di dalam bahasa Indonesianya dikatakan, satu malam seorang bermimpi. Dalam mimpinya dia sedang berjalan bersama Tuhan di sepanjang pantai. Di atas langit dikatakan terbentang pemandangan akan gambaran perjalanan kehidupannya. Pada setiap pemandangan dia melihat ada 2 pasang jejak kaki di atas pasir. Satu pasang miliknya dan yang lain adalah milik Tuhan. Ketika pemandangan akan gambaran kehidupannya yang terakhir terpampang di hadapannya, dia melihat ke belakang pada jejak-jejak kaki di pasir. Dia melihat bahwa sering kali dalam perjalanan kehidupannya yang terlihat hanyalah satu pasang jejak kaki. Dia juga melihat bahwa keadaan itu terjadi pada saat-saat terendah dan tersusah dalam kehidupannya. Hal ini sangat mengganggu dia dan dia mulai mempertanyakan Tuhan mengenai hal ini. Dia berkata, Tuhan, Engkau berkata bahwa ketika aku memutuskan untuk mengikut Engkau, Engkau akan berjalan bersamaku selalu. Tetapi aku melihat bahwa pada waktu aku melalui jalan-jalan kehidupan yang paling susah, hanya ada satu pasang kaki, satu pasang jejak kaki. Saya tidak mengerti Tuhan, mengapa ketika aku sangat membutuhkan-Mu, Engkau meninggalkan aku? Tuhan menjawab, anakku, anakku yang kukasihi, aku mencintaimu dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ketika waktu-waktu kehidupanmu yang penuh dengan pencobaan dan kesengsaraan, ketika engkau melihat hanya ada satu pasang jejak kaki, itu adalah karena pada saat-saat itu aku sedang menggendong engkau. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita sebagai manusia yang berdosa di dunia ini, yang telah mewarisi akan kehidupan dosa dari Adam yang pertama, ada satu pengharapan kehidupan kita, yaitu Adam yang kedua, Yesus Kristus yang telah mati untuk menjadi juru selamat kita. Yesus yang menggendong kita pada waktu jalan-jalan kehidupan kita penuh dengan susah. Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Lagu yang kita sudah nyanyikan, There's Power in the Blood. Ini lagu yang paling sering suka dinyanyikan oleh orang-orang dari Sumatera, ya. Di Unai, kami juga staf dosen kalau morning worship, kami senang sekali menyanyikan lagu ini, ya. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, adakah kamu terbebas dari beban dosa? Ada kuasa di dalam darah itu. Kuasa di dalam darah itu. Apakah kamu mengalahkan kejahatan dan menang? Ada kuasa yang ajaib di dalam darah itu. Apakah kamu terbebas dari nafsu dan kesombongan? Ada kuasa di dalam darah itu. Datang untuk pembasuhan di puncak Kalvari. Ada kuasa di dalam darah itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, kata daripada anak yang berusia 9 tahun itu, bagaimana saya dapat membenci Tuhan sementara Tuhan tidak pernah membenci saya? Terngiang-ngiang di telinga daripada kapten tentara Korea Utara ini. Dan kemudian kapten ini melarikan diri dari kesatuannya dan membelot ke Korea Selatan. Kata-kata anak kecil yang berusia 9 tahun yang mempertahankan Yesusnya, yang mati di tangan oleh karena senjata yang dia tembakkan, terngiang-ngiang di telinga daripada kapten ini. Dia memperhatikan iman daripada anak ini. Dia merasakan bagaimana iman daripada anak ini telah menyentuh akan hatinya, sehingga dia kemudian memutuskan untuk lari dari kesatuannya dan membelot masuk ke Korea Selatan. Dia ingin mencari Yesus daripada anak kecil ini. Yesus yang telah memberikan kekuatan kepada anak ini, sehingga anak ini rela mati demi membela Yesusnya itu. Satu kali hari Sabat pagi,
orang ini sedang berjalan melewati sebuah gereja. Dari gereja itu dia mendengar khotbah daripada pendeta. Khotbah tentang kasih Allah yang besar. Khotbah tentang Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Mantan kapten ini masuk ke dalam gereja itu, dan dia duduk mendengarkan khotbah itu. Tidak lama kemudian bapak ini dibaptiskan, dan sampai akhir hayatnya dia menjadi seorang diakon yang setia di dalam gereja Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apakah kita mengaku sebagai saudara laki-laki Yesus, anak laki-laki dan anak-anak perempuan Allah? Apakah kita mengaku sebagai pangeran dan putri raja yang kekal itu? Apakah kehidupan dan sikap kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah? Biarlah di dalam doa-doa kita dapat tundukkan kepala kita, merendahkan diri kita, mengangkat hati dan pikiran kita kepada Tuhan, memohon tuntunan Tuhan untuk meletakkan pengharapan kita, pengharapan kehidupan kita kepada Yesus Kristus, Adam yang kedua, untuk kita memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita. Amin.